Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Terka Sandi dengan NIM 25075311314, absen 20 dari kelompok 4. Perkenalkan saya Igustia Gundia Septiani Karika Putri dengan absen 22. Perkenalkan nama saya Eusebia Jago dengan NIM 25075311315 dengan nomor absen 21. Perkenalkan nama saya Regina Aurelia dengan NIM 25075311313, nomor absen 19, kelompok 4. Perkenalkan nama saya Budi Krisna Gaumistiarta dengan NIM 25075311318 dengan nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Putu Desayana dengan nomor NIM 25075311317. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 yaitu ukuran penyebaran. Sini pertama ada pengertian dan batasan ukuran penyebaran. Jadi penyebaran atau dispersi suatu ukuran atau amatan adalah seberapa jauh suatu ukuran atau amatan berada atau menyebar dari pusat rangkaian atau kelompok ukuran atau amatan tersebut. Seberapa besar beda masing-masing nilai ukuran atau amatan terhadap rata-rata nilai rangkaian atau kelompok ukuran atau amatan tersebut. Yaitu ada ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran adalah ukuran yang menyatakan jauh dekatnya suatu ukuran atau amatan ke pusat data. Semakin jauh letak suatu ukuran atau amatan dari pusat datanya, atau semakin besar beda antara nilai suatu ukuran amatan terhadap nilai pusat datanya, maka semakin besar pula dispersi ukuran atau amatan tersebut. Nah, ada dua macam ukuran penyebaran, yaitu pertama ada ukuran penyebaran absolut, yaitu terdiri dari range, deviasi kuartil, deviasi rata, dan deviasi standar. Dan yang kedua yaitu ukuran penyebaran relatif, terdiri dari koefisien range, koefisien deviasi kuartil, koefisien deviasi rata, dan koefisien variasi. Slide selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran absolut. Nah, ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran yang hanya dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh nilai suatu ukuran atau amatan menyebar dari pusat rata-rata serangkaian atau kumpulan ukuran amatan tersebut, dan bukan untuk membandingkan variasi beberapa rangkaian atau kumpulan ukuran atau amatan. Selanjutnya yaitu ada range. Range atau jarak atau jangkauan sebuah data adalah selisih nilai ukuran atau amatan yang terbesar dengan nilai ukuran amatan yang terkecil dalam rangkaian ukuran atau amatan tersebut. Range ini merupakan ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung. Range ini dibagi menjadi dua, yaitu range data yang belum dikelompokkan dan telah dikelompokkan. Untuk yang belum dikelompokkan dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu range sama dengan xn dikurangi xi. R adalah range, xn adalah nilai ukuran amatan terbesar, dan xi nilai ukuran amatan terkecil ke i. Bisa lihat contoh soal pada slide, yaitu keuntungan per bulan dalam juta rupiah yang diperoleh oleh seorang pedagang selama 5 bulan terakhir, yaitu sebagai berikut: 5,0, 5,1, 6,0, 6,3, dan 7,0. Ditanya yaitu hitunglah range-nya. Jawab, range sama dengan xn dikurangi x1 sama dengan 7,0 dikurangi 5,0 sama dengan 2,0. Jadi range-nya adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada range data yang telah dikelompokkan dapat dihitung dengan rumus, yaitu range sama dengan batas bawah kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama, atau dapat pula dihitung dengan rumus, yaitu nilai tengah tertinggi dikurangi dengan nilai tengah terendah. Bisa lihat contoh soal pada slide. Data di bawah ini adalah omset penjualan dari 70 perusahaan. Bisa lihat tabelnya. Nah, ditanya yaitu hitunglah jangkauannya. Jawab, batas bawah kelas pertama pada tabel ada 20 dan batas bawah kelas terakhir adalah 80, maka jangkauannya itu adalah range sama dengan 80 dikurangi 20, yaitu 60. Atau dapat pula dihitung dengan rumus, yaitu nilai tengah kelas pertama pada tabel adalah 24,5 dan nilai tengah kelas terakhir adalah 84,5, maka jangkauannya itu range-nya sama dengan 84,5 dikurangi 24,5, jadi 60. Jadi jangkauannya yaitu 60 juta rupiah. Selanjutnya, pada slide selanjutnya itu ada deviasi kuartil. Deviasi kuartil atau KD serangkaian ukuran amatan adalah selisih nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama dibagi 2. Untuk menghitung deviasi kuartil data tak berkelompok dan maupun data yang telah berkelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu KD sama dengan K3 dikurangi K1 dibagi 2. KD adalah deviasi kuartil, K3 adalah kuartil ketiga, dan K1 adalah kuartil ke-1. Bisa lihat contoh soal pada slide. Dari perhitungan tabel 51A telah didapat kuartil pertama yaitu 53,73 dan kuartil ketiga yaitu 71,17. Per rumus 6.3 didapat yaitu KD sama dengan K3 dikurangi K1 dibagi 2, yaitu sama dengan 71,17 dikurangi 53,73 dibagi 2. Jadi
sama dengan 8,72. Jadi deviasi kuartil dari omset penjualan 70 toko sampel tersebut adalah 8,72 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada deviasi rata-rata atau AD. Serangkaian ukuran amatan atau amatan adalah rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai ukuran atau amatan terhadap nilai rata-ratanya. Deviasi rata-rata ini dibagi menjadi dua, yaitu deviasi rata-rata yang belum dikelompokkan dan telah dikelompokkan. Untuk yang belum dikelompokkan dapat dihitung menggunakan rumus yaitu AD sama dengan sigma dikali MI dikurangi X bar dibagi N. AD adalah deviasi rata-rata, XI adalah nilai ukuran atau amatan yang ke I, X bar adalah rata-rata hitung, N dan N adalah banyaknya ukuran atau amatan ukuran atau sampel. Bisa lihat contoh soal pada slide, yaitu pengeluaran per minggu dalam Rp100.000 5 ibu rumah tangga A, B, C, dan E untuk keperluan biaya hidup adalah sebagai berikut, yaitu 12, 16, 18, 20, dan 24. Ditanya yaitu tentukanlah deviasi rata-ratanya. Jawab, pada tabel perhitungan deviasi rata-rata pengeluaran 5 ibu rumah tangga dalam Rp100.000, yaitu bisa lihat dapat tabel. Nah, dari tabel itu dapat diketahui bahwa N sama dengan 5, sigma XI yaitu sama dengan 90, dan sigma X dikali XI dikurangi X barnya adalah 16. Terlebih lalu dapat hitung X barnya dengan perumus pada satu didapat, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N, itu 90 dibagi 5 sama dengan 18. Selanjutnya perumus 6/4 AD dapat dihitung dan didapat, yaitu AD sama dengan sigma dikali XI dikurangi X bar dibagi N sama dengan 16 dibagi 5 sama dengan 3,2. Jadi deviasi rata biaya hidup per minggu 5 ibu rumah tangga adalah Rp320.000. Nilai AD Rp320.000 memiliki arti bahwa secara rata-rata kelima pengeluaran biaya hidup tersebut menyimpang sebesar Rp320.000 dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya yaitu ada deviasi rata-rata yang telah dikelompokkan. Untuk deviasi rata yang telah dikelompokkan dapat dihitung menggunakan rumus yaitu AD sama dengan sigma FI dikali MI dikurangi X bar dibagi N. AD adalah deviasi rata, X bar adalah rata-rata hitung, N adalah kuantitas ukuran atau amatan ukuran sampel, FI adalah frekuensi absolut nilai kelas ke I. Bisa lihat contoh soal pada slide. Berdasarkan data pada tabel 5.1, contoh 5.2, hitunglah deviasi rata omset penjualan 70 toko tersebut. Dijawab, tabel 6.2 perhitungan deviasi rata omset penjualan 70 toko, bisa lihat tabelnya. Di sana dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan sigma FI sama dengan 70 dan sigma FI MI sama dengan 4.335. Dapat dihitung terlebih dahulu X barnya perumus 4.3 didapat, yaitu X bar sama dengan sigma FI MI dibagi N, yaitu 4.335 dibagi 70, yaitu sama dengan 61,93. Nah, dari tabel 6.2 dapat diketahui bahwa sigma FI dikali MI dikurangi X bar dibagi N, yaitu sama dengan dari tabel 6.2 dapat diketahui bahwa sigma FI dikali MI kurangi X bar sama dengan 731,4. Selanjutnya perumus 6.5 AD dihitung dan didapat, yaitu AD sama dengan sigma FI dikali MI dikurangi X bar, yaitu sama dengan 731 AD sama dengan sigma FI dikali MI dikurangi X bar dibagi N, itu sama dengan 731,4 dibagi 70 sama dengan 10,45. Jadi deviasi rata-rata omset penjualan bagi 70 toko sampel tersebut adalah 10,45 juta rupiah. Interpretasi nilai AD. Nilai AD 10,45 juta memiliki arti bahwa secara rata-rata ke-70 omset penjualan toko tersebut menyimpang sebesar 10,45 juta dari nilai rata-ratanya, yaitu 61,93 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya izin melanjutkan materi mengenai variansi dan deviasi standar. Variansi atau deviasi standar merupakan ukuran penyebaran data yang paling banyak digunakan dalam analisis statis. Simpangan baku atau deviasi standar menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dari rata-rata hitungnya. Sementara itu, variansi atau variance merupakan kuadrat dari simpangan baku, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Variansi digunakan untuk mengukur keragaman atau dispersi data dalam suatu kelompok atau sampel.
Semakin besar nilai variansi atau simpangan baku, semakin besar pula penyebaran data terhadap rata-ratanya. Sebaliknya, jika nilai simpangan baku kecil, berarti data lebih homogen dan nilai-nilainya mendekati rata-rata. Untuk selanjutnya, mengenai variansi dan deviasi standar sampel data yang belum dikelompokkan. Nah, dalam menghitung variansi dan deviasi standar, terdapat perbedaan rumus antara sampel kecil atau N kurang dari 30 dan sampel besar N lebih dari 30. Nah, yang pertama itu mengenai variansi dan deviasi standar sampel ukuran kecil atau N kurang dari 30. Untuk menghitung sampel berukuran kecil atau N kurang dari 30, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama itu untuk menghitung variansi atau keragaman. Untuk rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah X sub I dikurang X sub bar kuadrat per N kurang 1. Untuk rumus yang kedua itu untuk menghitung deviasi standar atau simpangan baku. Rumusnya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar jumlah XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Untuk keterangannya, S sama dengan simpangan baku atau deviasi standar, N sama dengan ukuran sampel, S sama dengan S kuadrat sama dengan variansi atau keragaman, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel atau mean, XI sama dengan nilai ukuran atau amatan ke I. Selanjutnya itu ada variansi dan deviasi standar sampel ukuran besar atau N lebih dari 30. Untuk menghitung sampel variansi atau deviasi standar yang ukurannya besar, kita menggunakan dua rumus juga. Yang pertama itu rumus variansi atau keragaman. Untuk rumusnya itu ada S kuadrat sama dengan jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat per N. Untuk deviasi standar atau simpangan baku, rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar jumlah XI dikurang X bar kuadrat per N. Untuk keterangannya, S sama dengan simpangan baku atau deviasi standar, N sama dengan ukuran sampel, S kuadrat sama dengan variansi atau keragaman, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel atau mean, XI sama dengan nilai ukuran atau amatan ke I. Untuk contoh soalnya, yang pertama itu suku bunga deposito berjangka 3 bulan atau persen per tahun untuk 6 valuta asing yang ditawarkan oleh sebuah bank dicatat sebagai berikut. Pada tabel yang telah disisipkan di PPT. Nah, untuk itu dengan menganggap data tersebut sampel acak, hitunglah variansinya. Lalu, hitunglah deviasi standar ke-6 suku bunga valuta asing tersebut. Berikan interpretasi terhadap nilainya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita diminta untuk menghitung variansi suku bunga ke-6 tersebut. Nah, untuk tabel 6.3, perhitungan variansi dan simpangan baku suku bunga ke-6 valuta asing. Di tabel tersebut ada valuta asing dan suku bunga atau XI yang telah diberikan di soal sebelumnya. Lalu di sebelahnya ada XI atau X bar. Nah, untuk menghitung XI dan X bar, kita gunakan rumus. Yang pertama itu kita harus menghitung mean suku bunga atau rata-ratanya dengan menggunakan rumus X bar jumlah XI dikurangin untuk rumusnya X bar sama dengan jumlah XI per N. Nah, jumlah XI-nya itu didapat dari jumlah keseluruhan suku bunga yaitu 29,50 dan N itu didapat dari jumlah banyaknya kelas yaitu 6. Lalu hasilnya itu dibagi 29,50 per 6 atau dibagi 6 sama dengan 4,92. Nah, dari 4,92 itu kita gunakan di tabel berikutnya yaitu XI kurang masih di XI
X bar itu kita yang pertama dari aus itu hasilnya 6,50 kurangi 4,92. 6,92 ini sudah dapatkan dari rata sebelumnya. Nah itu maka dapatlah hasil yaitu 158 yang sesuai dengan tabelnya. Untuk valuta selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk XI kurang X bar kuadrat itu kita kalikan XI kurang X barnya. Jadi 1,58 itu dikali 1,58 dapatkan hasil 2,50. Begitupun selanjutnya dan hasil akhirnya itu dapat 11,23. Lalu kita lanjut selanjutnya. Dari tabel 6.3 itu dapat diketahui bahwa N sama dengan 6 kurang dari 30. Lalu jumlah XI-nya sama dengan 29,50 dan jumlah XI kurang X bar kuadrat itu sama dengan 11,23. Untuk rumus selanjutnya, perumus 4.1 untuk menghitung X bar dihitung dan didapat X bar sama dengan jumlah XI per N sama dengan 29,5 per 6 sama dengan 4,92. Lalu perumus 6,6 dihitung S kuadratnya. Hasilnya itu 2,25. Itu rumusnya S kuadrat sama dengan jumlah XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan 11,23 per 5 sama dengan 2,25. Jadi untuk variansinya adalah 2,25%. Lalu soal berikutnya itu diminta untuk menghitung deviasi standarnya. Untuk rumus yang digunakan itu ada di 6.9. S didapat dari akar jumlah dari XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2,25 itu didapat hasil 1,50. Jadi simpangan baku ke-6 suku bunga tersebut adalah 1,50 per tahun. Untuk interpretasinya yaitu nilai S sama dengan 1,50%. Artinya bahwa rata-rata penyimpangan kelima suku bunga tersebut dari rata-ratanya sebesar 1,50%. Baik, ini contoh soal yang kedua atau contoh soal yang terakhir, yaitu jumlah penjualan pupuk ratus ton sebuah distributor yang berkedudukan di Jakarta selama 6 bulan, yaitu dari bulan Mei hingga bulan Oktober tahun lalu dicatat sebagai berikut, yaitu 2, 4, 5, 6, dan 7. Pertanyaannya, tentukanlah simpangan baku jumlah penjualan pupuk selama 6 bulan dari distributor tersebut. Berikanlah interpretasi terhadap nilai simpangan bakunya. Untuk penyelesaiannya itu tabel 6.4 perhitungan simpangan baku penjualan pupuk distributor yang dimaksud. Untuk tabelnya sudah ada di PPT. Lalu untuk XI kurang X bar dan XI kurang X bar kuadrat itu caranya sama seperti cara mencari yang sebelumnya. Maka didapatkanlah hasil pada tabel tersebut. Dari tabel 6.4 diketahui N sama dengan 6 kurang dari 30, jumlah XI sama dengan 30, dan jumlah XI kurang X bar kuadrat sama dengan 16. Untuk rumus selanjutnya digunakan itu di 4.1. Dihitung terlebih dahulu X barnya, didapat X bar sama dengan jumlah XI per N sama dengan 30 dikurangin 6 sama dengan 5. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan itu di titik 6.5 yaitu untuk menghitung S kuadratnya. Untuk rumusnya, S kuadrat sama dengan jumlah XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan 16 per 5. Terakhir, rumus yang digunakan yaitu 6.7 untuk menghitung S-nya.
S itu sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 16/15 sama dengan 1,79. Jadi, simpangan baku dari penjualan pupuk tersebut yaitu 1,79 ton. Nah, untuk interpretasinya yaitu nilai S sama dengan 1,79 ton memiliki arti bahwa rata-rata penyimpangan ke-6 jumlah penjualan pupuk tersebut sebesar 1,79 ton dari rata-rata penjualannya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai variasi dan deviasi standar sampel data yang telah dikelompokkan. Untuk materi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai variansi dan deviasi standar data yang telah dikelompokkan. Ada dua cara. Yang pertama, cara menghitung variansi dan deviasi standar kelompok dengan cara panjang. Nah, cara panjang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bila ukuran sampelnya ini lebih kecil daripada 30. Untuk rumus variansi, itu variansi atau keragaman atau S kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi kelas ke-I dengan kuadrat dari selisih dari nilai tengah kelas ke-I dikurangi rata-rata sampel, kemudian dibagi dengan ukuran sampel dikurangi 1. Kemudian untuk deviasi standar itu S atau simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari sigma frekuensi kelas ke-I dengan kuadrat dari selisih nilai tengah kelas ke-I dikurangi dengan rata-rata sampel dibagi dengan ukuran sampel dikurangi 1. Kemudian yang kedua, bila ukuran sampel lebih besar sama dengan 30. Yang pertama, variansi atau keragaman. S kuadrat sama dengan sigma frekuensi kelas ke-I kuadrat dengan kuadrat selisih dari nilai tengah kelas ke-I dikurangi rata-rata sampel dibagi dengan ukuran sampel. Kemudian untuk deviasi standar atau simpangan baku, rumusnya S sama dengan akar kuadrat dari sigma frekuensi kelas ke-I dengan kuadrat dari selisih antara nilai tengah kelas ke-I dikurangi rata-rata sampel dibagi dengan ukuran sampel. Kemudian untuk menghitung variansi dan simpangan baku dengan cara yang kedua yaitu cara pendek. Cara pendek juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, bila ukuran sampel lebih kecil daripada 30. Untuk variansi, rumusnya S kuadrat sama dengan panjang interval kuadrat dikali dengan sigma frekuensi kelas ke-I dikali deviasi kelas ke-I kuadrat dibagi dengan ukuran sampel dikurangi 1. Kemudian dikurangi lagi dengan panjang interval kuadrat dikali dengan sigma frekuensi kelas ke-I dikali deviasi kelas ke-I dibagi dengan ukuran sampel dikali ukuran sampel dikurangi 1 kuadrat. Nah, untuk deviasi standar atau simpangan baku, rumusnya S sama dengan panjang interval kelas akar kuadrat dari sigma frekuensi kelas ke-I dikali deviasi kelas ke-I kuadrat dibagi ukuran sampel kurang 1. Dikurangi lagi dengan sigma frekuensi kelas ke-I dikali deviasi kelas ke-I dibagi dengan ukuran sampel dikali ukuran sampel kurang 1 akar kuadrat. Nah, untuk yang kedua, bila ukuran sampel lebih besar sama dengan 30. Untuk rumus variansi, S kuadrat sama dengan panjang interval kuadrat dikalikan dengan sigma frekuensi kelas ke-I dikali dengan deviasi kelas ke-I kuadrat dibagi dengan ukuran sampel. Kemudian dikurangi dengan panjang interval kuadrat dikalikan dengan sigma frekuensi kelas ke-I dikali dengan deviasi kelas ke-I dibagi ukuran sampel kuadrat.
Kemudian untuk deviasi standar atau simpangan baku, rumusnya E sama dengan panjang interval akar kuadrat dari sigma frekuensi kelas ke I dikali deviasi kelas ke I kuadrat dibagi dengan ukuran sampel dikurangi sigma dari frekuensi kelas ke I dikali deviasi kelas ke I dibagi dengan ukuran sampel kuadrat. Untuk contohnya, itu ada omset penjualan dalam bentuk juta rupiah, sampel acak 70 toko dalam sebuah komplek pertokoan di kota Denpasar pada bulan lalu. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel frekuensi distribusinya. Nah, di sini pertanyaannya itu kita menghitung simpangan baku dengan dua cara, yaitu cara pendek dan juga cara panjang. Yang pertama, kita akan menghitung dengan cara panjang. Nah, untuk cara panjangnya, kita perlu cari yang pertama itu adalah rata-rata. Dengan rumus rata-rata, sigma frekuensi kelas ke I dikali dengan nilai tengah kelas dibagi dengan ukuran sampel. Nah, di sini kita telah ketahui bahwa frekuensinya itu ada 70 dan nilai tengahnya itu sudah diketahui juga. Sehingga kita tinggal kalikan frekuensi kelas ke I dikali dengan nilai tengahnya menghasilkan 4.335. Kemudian dengan E-nya atau ukuran sampelnya itu adalah 70. Sehingga 4.335 dibagi dengan 70 menghasilkan 61,93. Setelah cari rata-rata, kita kemudian mencari simpangan baku dengan rumus E sama dengan akar kuadrat dari sigma frekuensi kelas ke I kuadrat dari selisih antara kelas tengah, nilai tengah kelas dikurangi rata-rata sampel dibagi dengan ukuran sampel. Nah, tadi kita sudah mengetahui rata-rata. Kita juga sudah mencari, teman-teman bisa lihat dari tabelnya juga, kita sudah cari sigma dari frekuensi kelas ke I kuadrat diselisih dari antara nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, yaitu hasilnya 12.337,12. Kemudian dari hasil itu kita bagi dengan N-nya yaitu 70 menghasilkan 13,27. Jadi simpangan baku omset penjualan 70 toko di sebuah komplek pertokoan yang berada di kota Denpasar adalah 13,27 juta. Itu untuk cara panjangnya. Nah, untuk cara pendeknya itu kita perlu mencari DI-nya. DI ini sama dengan 0 yang dimana diletakkan pada kelas dengan frekuensi terbesar. Kita bisa lihat bahwa frekuensi terbesarnya itu ada di kelas ke-5 yang dimana frekuensinya ada 25 toko. Nah, di sini kita sudah ketahui dengan E-nya itu adalah 70, interval kelasnya 10 dan sigma frekuensi kelas ke I dikali divisi kelas ke I kuadrat itu adalah 128 dan sigma untuk frekuensi kelas ke I dikali deviasi kelas ke I itu adalah min 18. Sehingga kita masukkan saja ke rumus, itu hasil akhirnya sama seperti saat kita menghitung dengan menggunakan cara panjang yaitu 13,27 juta. Selanjutnya, variansi dan deviasi standar populasi. Yang pertama, variansi dan deviasi data yang belum dikelompokkan. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus variansi, di mana deviasi standar akar kuadrat sama dengan sigma dari ukuran ke I dikurangi rata-rata populasi kuadrat dibagi dengan ukuran sampel. Untuk rumus deviasi standar sama dengan akar kuadrat dari variansi kuadrat. Nah, yang kedua, variansi dan deviasi standar data yang telah dikelompokkan. Rumus dari variansi itu deviasi standar kuadrat sama dengan kelas interval, panjang kelas interval kuadrat dikali dengan sigma frekuensi masing-masing kelas dikali dengan deviasi kelas ke I kuadrat dibagi dengan ukuran populasi dikurangi dengan panjang interval kuadrat dikali dengan sigma frekuensi masing-masing kelas dikali dengan deviasi kelas ke I dibagi dengan ukuran populasi kuadrat. Kemudian untuk deviasi standarnya
Deviasi standar sama dengan akar kuadrat variansi kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari umur semua pasien yang ditempatkan dalam kamar isolasi di sebuah rumah sakit umum adalah 34, 40, 30, 45, 31, dan 36 tahun. Berapa variansi dan deviasi standar populasi umur pasien? Teman-teman bisa lihat di bagian tabel frekuensi yang telah dibuat. Nah, kemudian di sini kita telah ketahui bahwa untuk ukuran sampelnya itu adalah N, dan sigma dari ukuran atau amatan yang ke I itu adalah 216, dan sigma dari ukuran atau amatan yang ke I dikurangi dengan rata-rata populasi dikuadratkan itu sama dengan 161. Yang pertama, kita perlu hitung rata-rata populasinya. Teman-teman bisa lihat di halaman ke-66. Di mana rumusnya itu adalah rata-rata populasi sama dengan sigma ukuran atau amatan yang ke I dibagi dengan ukuran sampel, di mana 216 yang menjadi sigma ukuran atau amatan yang ke I dibagi dengan 6 yang menjadi ukuran sampel itu menghasilkan 36. Jadi rata-rata populasinya itu adalah 36. Kemudian kita cari variannya, yaitu deviasi standar akar kuadrat. Deviasi standar kuadrat itu sama dengan sigma dari ukuran atau amatan yang ke I dikurangi dengan rata-rata populasi kuadrat dibagi dengan N. Nah, hasilnya itu 162 dibagi dengan 6 menghasilkan 27. Yang terakhir kita hitung simpangan bakunya. Nah, rumus dari simpangan baku tadi itu simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari varian pangkat 2. Jadi variannya itu kita sudah ketahui yaitu 27, sehingga akar kuadrat dari 27 itu adalah 5,20. Jadi variansinya yaitu 27 tahun dan deviasi standarnya adalah 5,20 tahun. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran yang dapat digunakan untuk membandingkan sebaran dari dua kelompok atau lebih yang termasuk ukuran penyebaran relatif adalah ada koefisien dari range, koefisien dari deviasi kuartil, koefisien dari deviasi rata-rata, dan yang terakhir ada koefisien variasi. Selanjutnya di sini ada koefisien variasi. Koefisien variasi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu ukuran atau amatan-amatan tersebut terkonsentrasi dekat ke pusat. Koefisien variasi untuk sampel dapat dirumuskan sebagai berikut. KV sama dengan F per X bar dikali 100%. KV sama dengan koefisien variasi. S sama dengan standar deviasa. X bar sama dengan rata-rata hitung sampel. Di sini saya memberikan contoh soal yang ada di buku. Pada label susu bayi merek A dan merek B tertera berat neto 400 gram. Hasil pemeriksaan 2 buah sampel berukuran 10 berupa 10 kaleng susu bayi merek A dan 10 kaleng susu bayi merek B. Mengenai berat netonya diperoleh hasil sebagai berikut. X bar A sama dengan 400 gram, X bar B sama dengan 400 gram. SA sama dengan 80 gram, dan SB sama dengan 125 gram. Di sini diperintahkan untuk menghitung koefisien variasi berat neto susu bayi merek A dan merek B. Di sini bisa kita lihat, saya menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya, yaitu SA per X bar A dikali 100%. Dan mendapat hasil 20%. KV sama dengan SB per X bar B dikali 100% yang mendapatkan hasil 31%. Lalu selanjutnya ada ukuran penyebaran relatif lainnya. Ada koefisien dari range yang rumusnya XN min X1 per XN plus X1. Yang kedua koefisien deviasi kuartil K3 dikurangi K1 per K3 ditambah K1. Di sini ada koefisien deviasi rata-rata AD per X bar. Selanjutnya di sini ada dalil Chebyshev.
Dalil ini menyatakan bahwa tanpa memandang bentuk distribusi data sekurang-kurangnya 1 dikurangi setengah, proporsi nilai ukuran atau amatan terletak pada interval X bar plus minus KS untuk sampel. Keuntungannya adalah penerapannya yang bersifat umum, maksudnya berlaku untuk sebaran atau ukuran amatan. Contoh soalnya adalah iklan TV pada stasiun TV tertentu. Rata-rata berlangsung selama 40 detik dengan simpangan baku 5 detik. Menurut dalil Chebyshev, tentukanlah proporsi bagian iklan yang berlangsung dari 30 sampai 50. Di sini ada pembahasannya. X barnya 40 dan S-nya 5. Interval waktu 30 sampai 50 detik. Berarti nilai bawah dari X bar plus minus KS adalah 30 dan nilai di atasnya 50. Dengan mengambil salah satu nilai yaitu X bar min KS sama dengan 30 atau X bar plus KS sama dengan 50. Nilai K dapat dihitung sebagai berikut. X bar min K dikali S sama dengan 30 diambil dari nilai bawah. 40 dikurangi K dikali 5 sama dengan 30. 40 ini didapat dari X bar 40 ini dan 5 ini didapat dari S yang sama dengan 5. Dan dapat hasil 2, sehingga 1 min 1 per K kuadrat sama dengan 1 min 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 3 per 4. Jadi sekurang-kurangnya 3 per 4 bagian atau 75% dari total iklan tersebut berlangsung dari 30 sampai 50 detik. Selanjutnya di sini ada kaidah empirik. Kaidah empirik menyatakan bahwa pada distribusi ukuran yang mendekati atau berbentuk genta normal, maka kira-kira sekitar 68% dari seluruh data berada dalam num plus minus 1 alfa. Sekitar 95% dari seluruh data berada dalam num plus minus 2 alfa. Dan yang terakhir sekitar 99,7% dari seluruh data berada dalam num plus minus 3 alfa. Di sini ada contoh soal. Sebuah bank yang berkantor pusat dari Jakarta dengan kantor cabang yang bertebaran di seluruh Indonesia menggaji 2.000 karyawannya. Dengan gaji rata-rata $200 per orang per bulan dan simpangan baku $25. Dengan menganggap bahwa gaji-gaji karyawan tersebut berdistribusi menyerupai genta, gunakan kaidah empirik untuk mendeskripsikan penyebaran gaji karyawan tersebut. Di sini ada num $200 dan alfa $25. Untuk mendeskripsikan penyebaran gaji karyawan tersebut dengan kaidah empirik, terlebih dahulu interval-interval sebagai berikut. Num plus minus alfa sama dengan 200 plus minus 25 itu sama dengan $175 hingga $225. Num plus minus 2 alfa sama dengan 200 plus minus 50 sama dengan $150 hingga $250. Num plus minus 3 alfa sama dengan 200 plus minus 75 yang sama dengan $125 hingga $275. Dapat disimpulkan bahwa kira-kira 68% dari seluruh karyawan tersebut, kurang lebih 1.360 orang, dapat gaji per bulan berkisar antara $175 hingga $225. Kira-kira 95%-nya sekitar 1.900 orang mendapat gaji per bulan berkisar antara $150 hingga $250 dan hampir semuanya 99,7% mendapat gaji per bulan berkisar antara $125 hingga $275. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Definisi konsep nilai Z. Yang pertama, definisi inti. Nilai Z adalah ukuran yang menyatakan perbedaan antara nilai individu dengan rata-rata kelompoknya. Diukur dalam satuan simpangan baku. Yang kedua, fungsi inti. Nilai Z mengukur berapa kali simpangan baku suatu amatan berada di atas atau di bawah nilai rata-rata kelompok. Ketiga, interpretasi nilai Z. Z lebih dari 0 atau positif, amalan berada di atas rata-rata. Z kurang dari 0 atau negatif, amalan berada di bawah rata-rata. Yang terakhir, Z sama dengan 0, amalan sama persis dengan rata-rata. Selanjutnya, ada rumus angka baku. Yang pertama, angka baku sampel. Z sama dengan XI kurang X bar per S. Yang kedua,
Z sama dengan XI kurang min per sigma. Selanjutnya, mengapa kita perlu nilai Z dan apa fungsi dan kegunaannya? Yang pertama, fungsi utamanya itu membandingkan peningkatan relatif dan dua populasi berbeda. Nilai Z menjadi alat yang adil untuk membandingkan kinerja dari kelompok yang memiliki basis data rata-rata dan penyebaran. Yang tidak serta sering disebut perbandingan apel vs jeruk. Yang kedua, fungsi tambahan atau deteksi outlier. Mendeteksi nilai ekstrim atau outlier, amalan dengan nilai Z yang sangat tinggi. Misalnya Z lebih dari plus 3 dapat didedikasikan sebagai data yang jauh menyimpang dari kelompoknya. Selanjutnya, studi kasus 1. Perbandingan prestasi dua kelas, contoh soal 6.18. Sada salah satu seorang mahasiswa kelas A, dan Dono salah satu seorang mahasiswa kelas B. Pada ujian akhir semester, nilai statik ekonomi Sada dan Dono masing-masing 85 dan 70. Sementara nilai rata-rata statik ekonomi untuk kelas A dan B masing-masing 80 dan 60. Dengan simpangan baku masing-masing 10 dan 7,5. A. Siapakah yang lebih berprestasi khususnya dalam mata kuliah statik ekonomi, Sada ataukah Dono? B. Bagaimana kedudukan nilai statik ekonomi Sada dan Dono di kelasnya masing-masing? Penyelesaiannya seperti yang ada di PPT sebelah kanan saya. Sada, X sama dengan 85, X bar sama dengan 80, S sama dengan 10. Z sama dengan X kurang X bar per S, atau 85 kurang 80 per 10, jadi 0,5. Dono, X 70, X bar 60, S 7,5. Z sama dengan X kurang X bar per S, jadi 70 kurang 60 per 7,5. Jadi hasilnya 1,33. Selanjutnya, studi kasus 2. Perbandingan antara perusahaan A dan perusahaan B. Contoh soal 6,19. Perusahaan A adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam 5 tahun terakhir, memperoleh keuntungan dengan rata-rata 4,25 miliar rupiah per tahun, dengan simpangan baku 1,50 miliar rupiah. Perusahaan B adalah sebuah perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor. Dalam kurun waktu yang sama memperoleh keuntungan dengan rata-rata 3,2 miliar rupiah per tahun, dengan simpangan 0,72 miliar rupiah. Tahun ini, perusahaan A mampu meraup keuntungan sebesar 6,70 miliar rupiah dan perusahaan B mampu meraup keuntungan sebesar 4,80 miliar rupiah. Berdasarkan hasil yang dicapai pada tahun ini, menurut Anda, perusahaan manakah yang meraup keuntungan yang lebih banyak? Penyelesaiannya ada di PPT sebelah kanan saya. Perusahaan A, X sama dengan 6,70, X bar sama dengan 4,25, S sama dengan 1,50. Jadi Z sama dengan X kurang X bar per S. Jadi 6,7 kurang 4,25 per 1,6. Jadi hasilnya itu 1,63. Terus perusahaan yang B, X sama dengan 4,80, X barnya sama dengan 3,20, S sama dengan 0,72, Z sama dengan X kurang X bar per S. Jadi 4,8 kurang 3,2 per 0,72. Jadi hasilnya itu 2,22. Oleh karena itu, nilai perusahaan B lebih besar dari nilai Z. Perusahaan A atau ZB sama dengan 2,22 lebih besar dari ZA. Nilainya 1,63. Maka perusahaan B lebih berprestasi dari perusahaan A. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mendeteksi outlier. Nah, jadi outlier sendiri atau pensilan itu adalah nilai pengamatan yang terlalu besar maupun terlalu kecil dibanding dengan data lainnya dalam suatu kelompok.
Nah, secara umum outlier itu bisa muncul karena beberapa hal seperti yang pertama itu adalah kesalahan dalam melakukan pencatatan atau memasukkan sebuah data. Nah, yang kedua itu adalah data berasal dari populasi yang berbeda. Dan yang terakhir itu memang benar datanya, namun data tersebut unik dibandingkan data lainnya. Nah, nextnya itu adalah metode plot kota atau box plot. Nah, untuk mendeteksi outlier sendiri, salah satu cara yang sering digunakan yakni adalah metode plot kota atau box plot. Nah, metode ini menggunakan 3 ukuran penting, yakni pertama itu adalah kuartil pertama, ini 25% data terendah, kuartil kedua yakni median atau kuartil kedua, nah yang ketiga itu adalah kuartil ketiga, yakni 75% dari data terendah. Nah, dari ketiga kuartil ini, kita bisa menghitung yang namanya interkuartil range, yaitu jarak antara K3 atau kuartil ketiga dengan K1 atau kuartil pertama. Nah, outlier dapat dideteksi dengan menggunakan rumus batas bawah dan juga batas atas. Nah, rumus batas bawah sendiri itu adalah kuartil pertama dikurang 1,5 dikali dengan interkuartil range. Nah, dengan batas bawah sendiri itu adalah kuartil ketiga ditambah 1,5 dikali dengan interkuartil range. Nah, kita lanjut ke studi kasus saja. Jadi, diberikan data 2, 5, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 20, dan juga 23. Nah, dari perhitungan ini diperoleh yakni kuartil pertama yakni 10, kuartil kedua yakni 11, dan juga kuartil ketiga ini 12. Jadi, untuk menghitung IQR-nya, yakni 12 dikurang 10, yakni 2. Mohon maaf, di slide PPT itu salah penulisan angka, harusnya itu 12 dikurang 10, 2. Nah, jika dimasukkan ke rumus, untuk batas bawah sendiri itu adalah 10 dikurang 1,5 dikali 2 itu sama dengan 7. Dan juga untuk batas bawah sendiri adalah 12 ditambah 1,5 dikali 2 yakni 15. Artinya data yang kurang dari 7 atau lebih dari 15 itu dianggap sebagai outlier. Nah, dengan demikian angka 2, 5, 20, 23 itu termasuk ke dalam outlier. Nah, kita lanjut ke interpretasi plot kota atau box plot itu. Nah, nilai maksimum adalah 23 dan juga nilai minimum bisa dilihat yakni 2. Nah, jadi untuk K pertama atau kuartil pertama ini 10, berarti 25% dari data itu memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Nah, untuk kuartil kedua yakni 11, berarti 50% data di bawah 11 dan juga 50% data itu di atas nilai 11. Dan juga kuartil ketiga itu 12, jadi itu menjelaskan bahwa 75% dari data itu berada di bawah 12. Nah, selain tadi ada yang namanya metode plot box atau box plot, sekarang kita lanjut ke metode angka baku. Jadi metode angka baku sendiri itu adalah digunakan untuk menentukan peringkat relatif suatu ukuran atau amatan dalam 2 kelompok data ataupun lebih. Nah, dapat juga digunakan untuk mendeteksi ukuran atau amatan yang kita bahas tadi adalah outlier. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Jadi, ada contoh soal dari daftar gaji seluruh karyawan sebuah perusahaan pembiayaan. Jumlah karyawan yang digaji itu sebesar 100 orang. Nah, diketahui bahwa rata-rata gaji mereka per bulan ini sebesar 6,5 juta. Dan simpangan baku yaitu sebesar 450.000 atau sekitar 0,45 juta. Nah, salah satu karyawan perusahaan tersebut yakni Anton digaji sebesar 5 juta per bulan. Nah, pertanyaannya apakah gaji Anton ini merupakan sebuah outlier? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu Z-score itu dilambangkan sebagai Z sama dengan XI per mu dibagi dengan sigma. Jadi bisa dimasukkan satu-satu, yakni XI itu adalah 5, yakni gaji Anton itu sendiri, dikurang dengan 6,5 rata-rata gaji 100 karyawan, dan juga dibagi dengan atau per 0,45 dari simpangan baku, yakni 0,45 juta. Nah, itu mendapatkan hasil sebesar minus 3,333. Nah, dengan begitu, dikarenakan nilai absolut itu melebihi 3, gaji Anton ini dikategorikan sebagai outlier. Nah, ini menandakan bahwa nilai tersebut sangat jarang dalam sebaran atau perlu ditindaklanjuti.
untuk diperiksa kesalahan pencatatannya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya yang menjelaskan terkait tentang outlier dan juga metode-metode seperti plot kota dan juga angka baku. Saya akhiri dengan terima kasih. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu, Z-score itu dilambangkan sebagai Z sama dengan XI per mu dibagi dengan sigma. Jadi bisa dimasukkan satu-satu, yakni XI itu adalah 5, yakni gaji Anton itu sendiri, dikurang dengan 6,5 rata-rata gaji 100 karyawan, dan juga dibagi dengan atau per 0,45 dari simpangan baku, yakni 0,45 juta. Nah, itu mendapatkan hasil sebesar minus 3,333. Nah, dengan begitu, dikarenakan nilai absolut itu melebihi 3, gaji Anton ini dikategorikan sebagai outlier. Nah, ini menandakan bahwa nilai tersebut sangat jarang dalam sebaran atau perlu ditindaklanjuti untuk diperiksa kesalahan pencatatannya. Seperti